Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas izinnya pada pagi hari ini kita masih oleh Allah diberikan nikmat, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini baik secara offline maupun online. Salawat dan salam tentu semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah, hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian terhadap Al-Quran, yaitu tadabbur Al-Quran. Moga-moga kita mendapatkan berkah, rahmat, dan ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita menjadi lebih bertakwa. Itulah tujuan kita hadir. Moga-moga kehadiran kita menjadi wasilah, menjadikan kita menjadi lebih baik ya, dalam hidup kita. Kita akan melanjutkan surah Al-Baqarah hari ini ayat 61. Tadi sudah dibacakan oleh saudara kita. Apa kira-kira tadabbur dari ayat-ayat ini? Allah SWT berfirman, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misrahum fa inna lahum ma sa'altum wa duribat alaihimul zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna alladziina bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu yattaqun. Ayatnya panjang sekali. Terus kalian ini masih menceritakan tentang kisah Bani Israel yang telah diberikan oleh Allah banyak nikmat ya. Jadi kisah Bani Israel ini adalah seperti model ya, yang Allah jadikan pelajaran bagi umat-umat sebelumnya. Allah tidak harus menjadikan contoh semua umat, cukup satu, yaitu Bani Israel. Nah, ini juga lanjutan dari itu. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin. Dan ingatlah ketika kamu ya, berkata, kamu di sini adalah kepada Bani Israel. Kemudian mereka berkata, kamu berkata kepada Musa, ya Musa, lan nasbiru ala ta'in. Kami tidak sabar, kami tidak tahan, kami tidak kuat, ya kan? Kami tidak tahan lagi ala ta'amin ya, memakan makanan yang ada di situ. Ya. Kan sebelumnya Allah menurunkan, kan ini gersang ya, padang pasir yang gersang, Allah turunkan manna wassalwa. Manna itu adalah sejenis madu, wassalwa itu adalah sejenis burung yang Allah datangkan banyak. Tapi itu kembali karena orang Bani Israel ini orang yang tidak pernah bersyukur. Mereka meminta kepada Musa, wahai Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu ya. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Tuhanmu ya, istilahnya Tuhanmu ya,
Jadi Tuhan bukan Tuhan kami gitu, Tuhanmu. Ini betapa tidak sopannya mereka. Ya Musa, kami tidak tahan, kami tidak sabar lagi makan dengan makanan yang ada ini. Karena itu mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia memberi makan apa yang ditumbuhkan dari bumi seperti sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Nah, kemudian Nabi Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Nah, ini pertanyaan Nabi Musa, pertanyaan sindiran, pertanyaan marah, pertanyaan seorang Nabi yang marah. Akhirnya Nabi Musa sampai mengatakan, pergilah ke suatu kota, ya, Misra, suatu kota, ihbitu Misra. Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta itu. Kemudian mereka ditimpa kenistaan, mereka ditimpa kemiskinan, mereka ditimpa kemelaratan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disebabkan karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Sekalian, Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia. Al-Quran itu isinya secara umum pertama memberikan kabar gembira bagi mereka yang mengimani dan menjadi peringatan bagi mereka yang masih ragu, menjadi peringatan bagi mereka yang ingkar kepada Al-Quran. Karena itu ayat ini walaupun menceritakan suatu kaum yang tadi dijadikan model untuk yang ini, jadi tetap nasihat ayat ini adalah untuk semuanya, untuk kita. Nah, ini adalah menjelaskan bagaimana karakter suatu kaum yang dijadikan oleh Allah sebagai contoh ini kepada kita. Mari kita renungkan di sini ayat-ayat ini. Pertama adalah ayat ini menjelaskan tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, yaitu Allah menyelamatkan mereka dari penguasa yang zalim, yaitu Fir'aun yang ada di Mesir. Kemudian lalu mereka berhasil menyeberang bersama Nabi Musa dengan izin Allah. Kemudian menjelaskan sifat Bani Israel. Yang pertama, Allah menjelaskan di ayat ini, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur, ya, hikmahnya, tidak bersyukur dan tidak sabar. Ya. Ini mengisahkan bahwa Bani Israel itu adalah tipe dan profil kaum yang tidak mau bersyukur. Ya. Kemudian mudah putus asa, kemudian Allah mengatakan di situ tidak sabar, ya, lan nasbiro, ya, bahkan kalimatnya juga lan nasbiro, bukan lam nasbiro tapi lan nasbiro, tidak tahan sama sekali. Kalau bahasa Arabnya lan itu tidak akan tahan kalau begini terus saya hidup. Nah, begitu. Kalau cuma makan begini kami tidak akan bisa hidup. Padahal sudah diberikan yang terbaik oleh Allah, yaitu mana wasalwan. Allah kirim itu mana wasalwan. Ya. Nah, sekalian, ketika seseorang, ya, mendapatkan nikmat, itu selalu dia katakan nikmat itu dia bandingkan dengan orang lain. Makanya di sini kami tidak akan bisa tahan hidup dengan makanan yang ada, makanannya ini saja. Nah, karena itu mohonkanlah kepada Tuhanmu. Ini kepada Nabi Musa itu kalimatnya juga Tuhanmu, bukan Tuhan kami, bukan Tuhan kita, tapi Tuhanmu.
Itulah bandilnya mereka. Apa yang dia mintakan yaitu mohonkanlah untuk kami agar dia Tuhan memberikan apa ya, memberikan eh, makanan yang lain yang ditumbuhkan oleh seperti waktu kami di Mesir. Apa yang di Mesir itu? Di Mesir itu ya berbagai macam tanaman, mulai sayur-sayuran, kemudian sampai disebut di situ ya, bawang putih, bawang merah. Ini menunjukkan ya kalau jenis tanaman disebut dengan eksak itu memang makanan yang banyak sekali manfaatnya. Makanya bawang putih, bawang merah, kacang adas dan sayur-sayuran. Kali sayur-sayurannya disebutkan secara umum saya lihat di apa namanya tafsir memang menggunakan kalimat sayur-sayuran ya. Karena berbagai macam yang bisa ditumbuhkan di apa namanya di padahal dia tahu kalau di wilayah Palestina waktu itu masih padang pasir nggak mungkin tanaman-tanaman itu tumbuh. Allah sayang kepada mereka. Kamu mau nanam apa di padang pasir seperti itu? Kan sebelumnya kan mereka haus. Kemudian Nabi Musa diberikan oleh Allah SWT mukjizat yaitu dari batu yang dipukul keluarlah mata air 12 itu. Jadi setiap golongan mendapatkan dari putranya Nabi Yakub ini mendapatkan masing-masing itu. Lalu Allah mengirim mana wasalwa itu. Masih kurang. Kenapa? Karena dia dulu waktu di Mesir nggak hanya ini. Berbagai sayuran, tumbuh-tumbuhan, macam-macam bisa tumbuh. Jadi jamak ya pakai sayur-sayuran itu. Padahal kalau di wilayah padang pasir, bagaimana mungkin akan tumbuh itu? Karena itu Allah mengganti dengan yang lebih baik. Nggak usah nanam lagi. Ya. Nggak usah bertanam. Nggak usah mengolah lahannya. Ya. Tapi Allah kirim. Tapi mereka tetap saja tidak mau. Dia bandingkan. Dulu waktu di Mesir enak kok. Karena Mesir itu termasuk daerah yang subur. Apalagi lembah Nil itu ya. Makanya di Mesir itu ada apa ya? Ada prinsip. Nil adalah kehidupan kami. Makanya di lembah sungai Nil sekarang itu nggak boleh sembarangan membangun karena itu menjadi wilayah pertanian yang subur. Laporan FAO mengatakan produktivitas pertanian tertinggi itu di lembah Sungai Nil. Anda lihat di laporan FAO, Food apa namanya Agricultural Organization itu melaporkan wilayah Nil itu wilayah yang paling subur. Karena memang kandungan apa namanya fosfat, apalagi nitrogennya sangat sangat tinggi. Makanya di Sungai Nil itu dan keturunan Nabi Yakub yang dibawa oleh Nabi Yusuf itu diberikan oleh raja waktu itu tanah di sekitar Sungai Nil. Jadi dia makmur. Ya. Saking makmurnya membuat iri orang lain. Makanya Firaun itu kesel dengan mereka karena apa? Karena mereka makmur di lembah Sungai Nil. Ini sungai. Makanya ketika Nabi apa namanya Umar bin Khattab itu berdoa dari jauh ketika Nil itu kering itu sedih apa namanya sahabat Umar bin Khattab. Sampai Umar bin Khattab berdoa kepada Allah. Doanya dari jauh loh ini. Apa kata Umar? Wahai sungai, engkau berjuang, saya juga berjuang. Engkau berjihad, kami pun berjihad. Mari kita bersama-sama berjihad untuk menegakkan agama Allah. Dengan doa itu nggak lama kemudian Allah mengirim air sungai Nil. Sampai sekarang sungai Nil itu tidak pernah kering. Terus sekalian, jadi Nil itu memang kehidupan. Nah, mereka, ini ceritakan kembali ke Bani Israel, mereka tidak juga bersyukur. Bahkan sampai mengatakan, saya udah nggak tahan nih. Tolong Musa, minta ke Tuhanmu. Itu kalimatnya sangat kasar. Sangat kurang ajar. Itu bahasa orang-orang Bani Israel yang sekarang Yahudi. Kemudian sampai Nabi Musa mengatakan, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dengan yang baik? Nah ini juga menunjukkan bahwa orang Bani Israel itu mengukur sesuatu dari prospek dirinya sendiri. Pokoknya itulah yang saya mau. Maka jangan heran kalau sekarang orang Yahudi itu berpikir untuk dirinya sendiri.
dia menyerang, dia membunuh orang, itu nggak mikir dia. Kenapa? Karena karakter mereka adalah tidak suka atau tidak biasa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang rendah dan hina. Itu kebiasaan mereka. Karena bagi mereka yang penting itu baik untukku, enak untukku gitu. Itu bahasa mereka. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan ya. Jadi di antara apa namanya hikmah ya atau tadabbur dari ayat ini adalah bahwa apa namanya pertama tidak mau bersyukur dengan ayat itu sebenarnya, tidak bersabar, tidak mau meninggalkan kebiasaan hidup yang rendah dan hina. Lalu tidak mau mengubah ya, tidak mengubah kebiasaan mereka makan dan minum ya. Padahal Allah menghendaki kehidupan yang lebih baik bagi mereka dengan tapi dia meminta jenis makanan yang pernah hidup di atau pernah ada di Mesir. Jadi banyak orang yang tidak mengerti tentang hakikat yang baik. Padahal yang tahu tentang yang hakikat yang baik itu Allah. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah apa yang ada di sekeliling kita di hadapan kita, kita harus meyakini bahwa itu adalah rezeki dari Allah dan itu yang terbaik. Karena kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, lalu kita membandingkan dan apa namanya meminta agar Allah mendatangkan makanan yang sama dengan yang pernah saya makan, itu akan menyulitkan kita sendiri. Sebagai contoh nih, saya pernah hidup jadi mahasiswa di Jerman. Kalau di Jerman kan makannya terbatas, paling ya gandum, kemudian buah-buahan ada. Tapi kita pengen makan jengkol, susah bisa. Ya kan? Pengen makan pete, apa pete itu? Di Jerman makan pete mas setengah mati. Bisa sih makan pete, tapi caranya gimana? Kita harus mengimpor, jadi lebih mahal. Kalau saya hidup di Jerman seharusnya menyesuaikan dengan makanan yang ada di sana. Ya, makanan kentang, kemudian roti murah di sana karena berlimpah. Tapi kalau Anda sudah kuliah di Eropa, makanannya pengen makanan Indonesia. Ada, tapi mahal. Kenapa? Harus mengimpor. Itu satu. Kenapa? Karena setiap daerah itu oleh Allah dihidupkan tanaman yang berbeda. Di daerah tropis, ya kita sebaiknya makan-makan yang diproduksi oleh bumi di tropis itu. Jangan makan yang ada di daerah lain gitu. Karena itu akan sulit untuk mendapatkannya. Kenapa? Mungkin tanahnya nggak cocok, mungkin terutama iklimnya ya. Kalau sudah iklim subtropis atau iklim yang temperate ditanam di sini agak sulit. Walaupun bisa, tapi prosesnya panjang. Contoh, kentang itu bukan tanaman tropis, tanaman daerah-daerah temperate. Tapi sekarang kentang ada, tapi kan kentang itu menghendaki daerah tumbuh yang agak sedikit berbeda. Prosesnya panjang, ya kan? Bahkan tidak sedikit pertanaman kentang ini karena harus ditanam yang lebih tinggi, harus mengambil dan mengkonservasi lahan-lahan yang lebih tinggi. Karena apa? Menyesuaikan cuaca. Allah menempatkan dan menumbuhkan tanaman di setiap wilayah. Itu karena Allah sayang kepada kita. Allah sama tropis karena nggak semua bisa tumbuh di sana atau harus mendatangkan sama yang di sini ingin makan makanan yang ada di daerah Eropa agak sulit ya. Nah memang luar biasa ya beberapa makanan yang sudah didomestikasi dari daerah Eropa bisa hidup di daerah tropis itu memang luar biasa usaha-usaha yang luar biasa dari orang sebelum ya termasuk setahu saya katanya mengapa kita diperkenalkan sapi perah, kemudian makanan-makanan temperate itu awalnya memang orang Belanda yang harus mendatangkan dari Belanda sehingga sebagian bisa ditanam di sini dan akhirnya sampai sekarang bisa. Tapi prosesnya panjang. Kenapa? Harus menciptakan varietas yang khusus, harus juga memilih tempat yang lebih mendekati dengan kondisi asli. Jadi ini kisah saudara. Saya ingin menyampaikan
Karena ini berkaitan dengan pertanian. Allah menyebutkan mentimun, Allah menyebutkan sayur-sayuran. Apa yang disebut di dalam Al-Quran insya Allah itu yang terbaik, ya. Tetapi Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa hendaknya kalian bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kalau Anda hidup di daerah situ dan itu yang tumbuh, itulah yang baik, yang baik. Kalau Anda ingin menghidupkan apa yang ada di situ dengan yang tanaman yang lain, bisa. Tapi ikhtiar dan usahanya harus kuat. Tentu dengan sains dan teknologi bisa. Nah ini pentingnya juga sains dan teknologi. Tapi pada waktu itu dengan kondisi padang pasir, Allah mengirim kepada mereka mana wassalam. Ya. Sampai Nabi Musa mengatakan, ya pergilah ke suatu kota. Maksudnya kalau kamu ingin itu, tinggal kamu pergi aja ke tempat yang lain, kamu akan dapatkan. Kenapa? Kalau Nabi Musa disuruh ngajarin bagaimana menanamkan itu dan kalau nggak berhasil nanti dia akan menyalahkan Nabi Musa gimana? Ya. Gimana kamu dan Tuhanmu itu nggak bisa menumbuhkan apa yang pernah hidup di Mesir di daerah sini? Salah lagi. Ya kan? Nah, akibatnya kemudian mereka ditimpa kenistaan, kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan Allah SWT. Terus sekalian, ini contoh, ini adalah pelajaran. Sebuah kaum yang menyakiti nabinya, kemudian yang tidak sadar menghadapi ujian dari Allah, yang melanggar dan berpaling dari perintah Allah, kemudian tidak bersyukur kepada Allah, itu Allah akan mengadab. Jangan lupa. Jadi sikap seperti itu akan diadab. Ya. Makanya Allah mengatakan di sini, mereka kemudian ditimpa, ya, ditimpa apa namanya kemelaratan dan kemiskinan. Nabi Musa memarahi mereka dan mencela mereka karena sikapnya yang tidak mau bersyukur. Padahal Allah sudah memberikan yang terbaik kepada mereka. Sehingga akibat mereka selalu mengingkari perintah Allah, ya, melanggarnya dan juga menyakiti dan bahkan mempermainkan Nabi Allah SWT yang sabar, yang mulia ini, akhirnya mereka ditimpa kehinaan, mereka ditimpa kenistaan, mereka juga akan ditimpa dengan kemurkaan Allah SWT. Terus kalian, hari-hari ini kita menyaksikan sebagian dari apa namanya turunan Bani Israel, yaitu Al-Yahudi. Karena kisah ini dibacakan oleh Rasulullah di hadapan para Yahudi di Madinah, agar mereka belajar dari penerus dan dari pendahulu mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang sebetulnya banyak diberikan nikmat oleh Allah SWT, tapi mereka tidak juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini harus jadi pelajaran bagi kita. Apa bentuk dari apa namanya kenistaan, apa bentuk dari kehinaan, apa bentuk dari kemurkaan Allah ini? Bentuk kemurkaan, kenistaan Allah kepada Bani Israel ini panjang, sepanjang sejarah kehidupan. Mereka menjadi bangsa yang selalu tidak dikehendaki kehadirannya dimanapun. Mengapa? Karena mereka memang menjadi suatu kaum yang tadi tidak bersyukur, berpikir untuk dirinya sendiri, kemudian dia hanya memikirkan keinginannya saja, kemudian dia gampang putus asa, kemudian tidak sabar. Dan yang penting lagi adalah mereka banyak mengingkari, berpaling dari perintah Allah SWT. Maka kita lihat dalam sejarah sepanjang kehidupan. Dan hari-hari ini seakan-akan mereka menikmati kejayaan karena mereka menguasai ekonomi, teknologi, dan ini. Tapi apa yang terjadi? Saya barusan dapat berita bahwa bagaimana apa namanya pengaduan dari Afrika Selatan yang dikoordinir oleh diplomat Afrika Selatan untuk mengajukan kejahatan genosid yang dilakukan oleh negara Israel terhadap Palestina itu hampir finish bahwa itu adalah genosid yang didukung oleh banyak negara, termasuk alhamdulillah Indonesia mendukung inisiasi dari Afrika Selatan. Dan sekarang di hadapan Mahkamah Internasional, Mahkamah PBB, hampir saja bahwa finish mereka akan dihukum sebagai bangsa yang melakukan genosid. Ini adalah bentuk penistaan. Nggak ada harganya sekarang ini. Semua orang membencinya.
Semua orang mencemanya. Di beberapa negara bahkan menolak kehadiran bangsa Yahudi ini datang ke suatu tempat. Karena janji Allah pasti. Kenistaan, kemiskinan, kemelaratan, dan kemurkaan itu akan datang pada waktunya. Dan itu yang pernah dialami oleh nenek moyang mereka karena mempermainkan Nabi dan mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran penting, Saudara. Pelajaran penting dari ayat-ayat ini. Walaupun ayat ini menceritakan kisah Bani Israel, tapi Al-Qur'an turun untuk semuanya. Al-Quran turun untuk peringatan, tapi sekaligus untuk kabar gembira bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang bertakwa. Dan pada sejarah sebelumnya kita sudah pernah mendengar bagaimana Nazi ya, bagaimana Hitler memperlakukan mereka. Tentu kita nggak membenarkan mereka bahwa itu adalah bagian dari ayat Allah yang sudah sama-sama kita yakini bahwa melanggar perintah Allah itu pasti cepat atau lambat akan ada akibatnya, akan ada sanksinya. Dan itu akan terjadi untuk siapapun. Artinya untuk umat yang terdahulu jadi pelajaran, juga pelajaran bagi umat yang hidup sekarang, dan pasti ini juga pelajaran bagi semuanya yang akan hidup, yang akan datang. Bahwa melanggar perintah Allah itu cepat atau lambat akan ada akibatnya. Sekalian, kemudian ayat berikutnya Allah SWT berfirman di ayat 62, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan mereka melakukan amal soleh, mereka melakukan amal kebajikan, maka mereka berhak mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat ini juga umum, ya, tapi ada kaitannya dengan Yahudi. Ayat ini menjelaskan bahwa ini adalah awalnya ini ajakan dari Rasulullah kepada mereka, pada siapapun, terutama kepada Yahudi untuk masuk ke dalam agama Allah. Ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam bagi pemeluk-pemeluk agama lain, khususnya adalah Yahudi. Di sini ada kalimat sesungguhnya orang-orang yang beriman. Di sini maksudnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri. Lalu orang-orang yang hadu. Hadu di sini adalah semua mufassir mengatakan maksudnya adalah Yahudi. Ya. Kemudian Nasara adalah orang-orang Nasrani. Ya. Orang Nasrani berarti mereka-mereka yang telah menjadikan Isa sebagai Tuhan. Kemudian orang-orang Sabi'in. Siapa orang Sabi'in? Para mufassir mengatakan orang Sabi'in ini adalah, ada yang menafsirkan mereka orang-orang yang paganis, orang-orang musyrik. Termasuk di sini musyrik, orang-orang musyrik yang ada di Mekah maupun orang-orang musyrik yang lain. Jadi musyrik Sabi'in itu dimaksudkan mereka tidak Yahudi, mereka tidak Nasrani, mereka adalah selain keduanya, tapi dia tidak menyembah Allah. Itu ini. Jadi ini ayat umum berlaku. Siapa di antara mereka? Mereka di sini siapa? Semuanya, ya. Yaitu orang Muslim, kemudian orang yang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in. Barang siapa yang mereka yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir serta beramal soleh, maka mereka berhak untuk mendapatkan pahala. Kenapa disebutkan berhak mendapat pahala? Karena orang-orang Yahudi itu mengklaim dirinya adalah umat pilihan, umat terbaik. Kan sampai sekarang begitu. Dia boleh membunuh siapapun. Tidak salah saya membunuh siapapun. Itu sampai sekarang begitu Yahudi itu. Kenapa? Karena dia mengklaim bahwa dirinya umat terbaik. Bahkan mereka meyakini bahwa yang berhak mendapat pahala cuma orang Yahudi. Yang lain itu enggak berhak.
Makanya Allah mengatakan, enggak, siapapun yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, kalau dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, dia berhak mendapat pahala. Bahkan tidak hanya pahala, Allah mengatakan, menjanjikan pada orang yang beriman dan beramal soleh itu, Allah membebaskan, Allah akan menghilangkan rasa takut dan rasa khawatir. Ingat loh, salah satu penyakit terbesar di dunia selama kita hidup itu adalah rasa takut dan rasa khawatir. Itu takut. Jangan dikira kemudian orang itu kok enak ya nggak ada rasa takut. Semua orang punya rasa takut. Ya. Mahasiswa kan takutnya takut nggak lulus gitu ya. Ya. Dosen jangan-jangan juga takut, takut nggak naik pangkat gitu ya. Takut macam-macam. Kemudian sekarang jadi pejabat itu takut loh. Takut apa? Takut dicopot jabatannya. Ya. Yang jelas capres takut nggak kepilih, ya kan semua. Ya. Mereka juga khawatir. Khawatir itu penyakit siapapun, ya kan? Takut masa depan, ya kan? Ya. Kemudian, jadi kalau takut itu prospeknya ke depan, kalau khawatir itu prospeknya adanya apa namanya yang sudah terjadi. Takut terhadap kehidupan akhirat, takut, kita semua akan takut. Ya, jadi apa namanya eh, itu adalah Allah SWT menegaskan ya. Kita tadabburi ayat ini coba di slide berikutnya. Jadi tadabbur ayat ini menjelaskan bahwa pertama, ayat ini ayat yang berlaku umum, ajakan dari Rasulullah kepada semua ya, untuk masuk ke dalam agama Allah. Ingat loh, ini ajakan, bukan paksaan. Karena memang Rasul nggak memaksa juga. Para sahabat juga tidak memaksa. Karena ada aturan dalam agama ini, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau kemudian orang mengatakan apa namanya umat Islam atau masa-masa Islam dulu memaksa, tidak. Islam berperang bukan untuk memaksa orang pindah ke dalam agama. Dan Islam diterima di seluruh dunia bukan karena perang saja. Banyak mereka yang dengan rela, dengan sadar memilih Islam. Kenapa? Karena yang diperintahkan pada kita bukan memaksa orang, tapi mengajak. Mengajak itu gimana ya? Mengajak itu tiga itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dengan ilmu. Bil hikmah itu dengan contoh, dengan keteladanan. Jadi kalau Anda berdakwah kepada teman yang lain, itu penting pertama berhikmah. Ya kan? Berhikmah itu tunjukkan akhlak yang baik. Kemudian wal mau'izatil hasanah. Dengan ilmu. Kalau dia ngajak ini, dengan ilmu. Nah, terakhir, wajadiluhum billati hiya aqsan, dengan jidal, dengan diskusi, dengan debat. Kalau sekarang kan modelnya begitu, ya kan? Para anak muda kepada mereka yang tidak dua penjelasan nggak bisa, ditantang mereka untuk berdebat, dan Anda juga harus siap kalau berdebat. Nah, supaya menang debatnya Anda harus punya ilmu dulu. Kalau nggak punya ilmu, gimana mau mendebat mereka? Kita debat. Saya sering melihat di YouTube itu bagaimana perdebatan dari mahasiswa muslim kepada yang bukan, gitu. Ilmiah banget, tidak ada yang emosi. Kenapa? Karena kalau ilmuwan itu yang ditonjolkan adalah rasionalitas, kemudian juga argumen-argumen yang baik. Nah, ini mengajak kepada mereka agar apa namanya mereka kembali kepada Islam, memeluk agama Allah ini. Itulah perintah kepada Nabi. Kemudian hikmah berikutnya, Bani Israel Yahudi adalah orang-orang yang keras hatinya, pengingkarannya kepada ayat-ayat Allah, serta tindakannya paling melampaui batas. Tadi kan mereka melampaui batas. Bayangkan ya, kepada Nabi Musa aja panggilannya, "Hei Musa, tolong mintakan kepada Tuhanmu." Itu kan gak enak banget. Kurang ajar, melampaui batas dalamnya. Jadi mereka adalah kelompok yang harus jadikan teladan dan contoh bagaimana orang-orang yang melampaui batas ya, agar kita terhindar dari apa yang diazab oleh Allah itu. Paling keras, kemudian paling mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, tapi mereka dari Israel itu beranggapan bahwa hanya mereka yang berhak mendapat pahala. Mereka mengklaim dirinya adalah bangsa pilihan. Mereka mengklaim bahwa tidak akan disentuh oleh neraka nanti
Itu klaim-klaim mereka. Kan dalam ayat Al-Quran akan Anda temui. Jadi mereka sudah menjadi bangsa yang paling keras hatinya, paling keras pengingkarannya kepada ayat Allah, hidupnya paling melampaui batas, batas halal, batas haram itu nggak jelas bagi mereka. Bahkan mereka boleh menyakiti asal bukan bangsa lain. Bahkan sampai mereka boleh menzinai laki-laki perempuan yang lain asal bukan orang Yahudi. Sampai begitu. Mereka melampaui batas. Ya, melampaui batas. Tapi seperti itu dia nggak sadar, tapi masih mengklaim karena dirinya adalah bangsa pilihan, sehingga dia berhak melakukan apapun. Terus kalian, disinilah Allah menegaskan dari ayat ini. Al-Quran mendustakan anggapan mereka semua. Mereka hanya mengakui dan meyakini omong kosong. Al-Quran mendebat mendustakan mereka. Dengan ayat ini jelas bahwa mereka siapapun, kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beramal soleh, mau dari bangsa manapun, golongan manapun, mereka berhak mendapat pahala. Mereka juga berhak mendapatkan kehidupan yang baik. Mereka juga berhak mendapatkan tempat yang baik nanti di surga. Bahkan Allah memberikan kepada mereka ketenangan, hilangkan rasa takut. Jadi rasa takut dan rasa khawatir itu penyakit hidup. Semua orang pasti punya penyakit itu. Tapi bagi orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, insya Allah rasa takut dan rasa khawatir itu akan hilang. Kenapa? Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dikembalikan kepada takdir Allah. Jadi orang yang beriman itu enaknya begitu. Kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita beramal soleh. Kalau sudah begitu, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu takut. Masya Allah. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kali itu sekalian di ayat ini juga dijelaskan ya bagaimana Al-Quran menetapkan kaidah umum di sini. Kaidah umumnya adalah siapa saja baik Muslim, Yahudi, Nasrani, Sabi'in yang beriman pada Allah dan hari akhir dia berhak mendapatkan pahala. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu 3 yang diberikan oleh Allah. Pertama, Allah memberikan pahala. Pahala ini saudara, itu nggak tahu kita, hanya Allah yang tahu. Dan akan kita raih ketika di yaumil akhirah. Allah mengatakan bagi mereka yang yang bersedekah, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki. Tapi jangan bersedekah karena ingin dibukakan pintu rezeki. Kita melaksanakan itu karena perintah Allah, dan Allah akan beri pahala. Pahala itu diberikan oleh Allah apakah di yaumil akhirah ataukah di dunia. Itu wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas Allah melimpahkan, menganugerahi kepada mereka yang beriman dan beramal soleh itu adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah membebaskan dari rasa takut dan khawatir. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Bayangkan, hidup kalau dipenuhi rasa takut dan khawatir kan gak enak banget. Dan orang yang beriman sebetulnya itu. Kenapa orang Yahudi seperti sekarang perilakunya? Mereka juga takut dan khawatir. Wah, kalau saya damai dengan dia, nanti dia menyerang aku. Nah itu. Karena orang nggak beriman tuh begitu, prasangkanya buruk. Karena itu saya harus saya habisin. Memang kalau sudah dihabisin nggak ada lagi permusuhan. Mereka takut dengan sendirinya. Takut oleh bayang-bayang, takut oleh perbuatan dosa yang dilakukan. Setiap orang begitu. Kalau Anda pernah berbuat dosa, tidak segera bertobat, dosa itu akan mengejar kita. Cepat atau lambat. Dihantui rasa dosa itu. Karena ini sunatullah. Itu saja sudah muncul rasa takut dan khawatir. Ya kan? Kemudian ayat ini menetapkan kaidah umum tentang akidah. Bahwa kemuliaan manusia itu kalau dia beriman, akidah. Kemuliaan manusia bukan diukur dengan fanatisme golongan, fanatisme bangsa. Semua di hadapan Allah sama. Kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah yang harus kita renungkan. Moga-moga ayat-ayat ini menggugah kita dan mengingatkan, karena memang semua ayat Al-Quran itu adalah menjadi pelajaran yang paling berharga bagi mereka yang mau mengambil pelajaran, bagi mereka yang mau menggunakan akal, bagi mereka yang mau menjadi lebih baik hidupnya. Oke. Baik, saya kira demikian. Mohon maaf ini baru 2 ayat. Moga-moga saya termasuk orang yang tidak mengejar jumlah ayat, tapi moga-moga kita bisa mengambil pelajaran sebanyak-banyak dari ayat ini. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kalau ada pertanyaan. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada para peserta baik offline maupun online. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand. Baik dari peserta offline Ikhwan, mungkin dari operator bisa memberikan mic kepada peserta yang bertanya. Silakan untuk perkenalan singkat dan ajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka nama saya Muhammad Zidan. Saya mau bertanya tentang materi yang telah dibahas ini. Itu saya ada sedikit keraguan, takutnya nanti salah tafsir. Jadi apakah benar kalau misalnya mereka dari yang selain muslim, bukan pemeluk muslim, itu bisa dapat pahala kalau berbuat kebajikan, sedangkan mereka itu percaya pada Allah sama hari akhir, seperti kalau lain Islam itu kan ada bangsa Nasrani yang mereka mempunyai konsep trinitas, mereka percaya pada Allah, tapi mereka menduakan Allah. Apakah mereka tetap bisa mendapatkan pahala dengan atau apapun itu? Ini tuh, ya takutnya salah tafsir saja. Iya. Mohon maaf jika saya mungkin nggak sepenuhnya menangkap pertanyaan karena agak suaranya agak ini ya. Nah, baik, terkait dengan pertanyaan tadi Tuhan kita terkait dengan ayat 62 ini ya. Ayat 62 yang meyakini bahwa apakah orang selain yang Islam ya itu kalau berbuat baik mendapatkan pahala gitu ya, dibalas gitu. Baik orang Nasrani, orang Yahudi, orang Syafi'in itu. Terus sekalian, ayat ini menegaskan kembali ya. Tadi saya sampaikan bahwa ayat ini jangan dibaca siapapun dari mereka ya, siapapun dari mereka mau Yahudi, mau Nasrani, Muslim, Syafi'in, kalau dia beriman dan percaya pada kehidupan akhir dia dapat pahala. Enggak begitu penjelasan. Ya, penjelasan ayat ini semua mufassir mengatakan bahwa bukan kemudian yang penting kita beriman dan percaya pada kehidupan akhir kita dapat pahala, gitu. Enggak. Ayat ini menegaskan justru, ya kan, mengecualikan barang siapa di antara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid berakidah, ya, bertauhid ya. Jadi beriman kepada Allah itu kan tauhid intinya. Ya. Tidak menyekutukan Allah, tidak menjadikan tandingan selain Allah dalam hidupnya. Itulah tauhid. Itulah yang dimaksud dengan beriman kepada Allah. Dan beriman kepada yaumil akhir, dia yakin akan kehidupan di akhir. Dia yakin akan keadilan Allah. Dia yakin bahwa di yaumil akhir itu nanti hanya Allah yang berkuasa, tidak yang lain. Itulah yang akan mendapatkan pahala dari apa yang dia perbuat. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau mereka beriman dalam artian bertauhid, tentu sesuai dengan ayat ini dia mendapatkan pahala. Jika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau imannya setengah-setengah, apakah mendapatkan? Kita kembali ke ayat ini, tentu menurut ayat ini tidak. Tapi kemudian apakah mereka akan nanti Allah akan memberikan, itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Contoh biasanya mahasiswa nanya, "Ustaz, kalau Thomas Alva Edison yang sudah memberikan manfaat banyak ini termasuk menghadirkan lampu, apakah dia dapat pahala?" Saya nggak bisa menjawab. Itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala itu adalah
wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mendapatkan pahala dari Allah? Cuman ada sebuah ayat, banyak sekali ayat yang mengatakan ketika orang nanti di yaumil akhirah itu mereka akan menyesal karena telah kufur kepada Allah, telah musyrik. Sehingga dia protes, mengapa? Aku kan berbuat baik ini. Allah mengatakan, loh kamu berbuat baik itu untuk siapa? Untuk Allah atau untuk yang lain? Itu jawabannya. Kalau untuk yang lain, silakan minta pahala pada yang lain. Jadi di sini keimanan itu menjadi inti. Kenapa ahli sihir Fir'aun itu rela walaupun dia harus dipenggal karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memahami makna beriman itu adalah bertauhid, kemudian mengingkari semua sembahan-sembahan lain. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu pemahaman ya, di ayat ini. Jadi pemahaman umum para mufasir seperti itu. Bukan kemudian ayat ini dibaca Muslim, Yahudi, Nasrani, Sabi'in itu satu level. Yang penting dia beriman, yang penting dia berbuat baik nanti dapat pahala. Tidak menurut ayat ini. Tidak seperti itu. Kenapa masih ada ayat orang yang beriman? Artinya di sini bahwa orang yang beriman itu juga disuruh beriman dengan iman yang benar, gitu loh. Karena mengapa ada ayat ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Karena ada orang yang bertakwa yang tidak sebenar-benarnya, gitu loh. Jadi ada juga ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hei orang yang beriman, berimanlah. Coba Anda lihat dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Hei orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasul. Sudah beriman kok disuruh beriman lagi. Kenapa? Karena ada orang yang beriman dan imannya setengah-setengah. Maka ini penting. Ayat itu untuk kita semua. Walaupun di sini seakan-akan kok satu level gitu. Iman Yahudi ini. Bagi orang yang beriman juga hati-hati. Harus menjaga keimanan, memelihara keimanan, memelihara ketauhidan. Kita tahu sama-sama ya bahwa banyak hidup kita sebagai orang muslim itu bisa rusak akidah kita, bisa rusak syahadat kita oleh ucapan dan perilaku kita. Ya ini penting. Saya kira itu ya, jelas ya. Insyaallah. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Apakah masih ada peserta dari offline maupun online untuk bertanya? Baik, sepertinya tidak ada lagi peserta yang ingin bertanya. Ada dari online. Baik, dari peserta online sepertinya ada yang bertanya Ustaz. Mungkin bisa dari operator membacakan pertanyaan. Oh baik, dari peserta online sepertinya raise hand, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya melalui on mic. Baik, melalui on mic ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Sebelumnya perkenalkan saya Widiana dari TNB Angkatan 57. Izin bertanya, Ustadz. Apabila ketika kita mengajak atau mengingatkan seseorang gitu mengajak kepada kebaikan atau mengingatkan seseorang dari hal-hal yang tidak baik gitu. Namun ajakan atau pengingat tersebut tuh malah menjadikan orang tersebut itu memusuhi kita gitu, Ustadz. Saya takutnya ketika ketika dia yang diajak atau yang diingatkan memusuhi, justru malah memutuskan hubungan silaturahim gitu, Ustadz. Itu padahal cara pengajakan atau pengingatannya juga dengan cara baik-baik gitu, Ustadz. Dan udah sering banget itu, Ustadz.
itu bagaimana ya Ustadz hukumnya gitu jika terjadi malah justru terjadi permusuhan gitu Ustadz begitu. Bisa diulangi poinnya? Ada di apa namanya? Antum yang bacakan. Sudah dengar? Oke. Izin pendapat Ustaz. Jadi yang saya tangkap poinnya adalah ketika tadi saudara yang bertanya, dia punya teman sudah berusaha mengajak kepada kebaikan atau mengingatkan, tapi tidak kurang penerimaan. Bagaimana caranya agar tadi ketika dia mengajarkan itu malah tidak memutuskan silaturahmi dengan temannya tadi. Solusinya mungkin gimana sih? Oh iya. Iya. Baik, saya paham. Bagaimana sikap kita ya ketika ajakan itu tidak tidak merubah mereka, bahkan sebaliknya ya, ajakan yang baik itu malah berakibat memutus silaturahim. Saya nggak ketemu dengan dia, habis setiap ketemu dinasihatin terus, menjengkelkan gitu. Terus sekalian, ketika kita memberikan nasihat, mengajak orang itu selalu Anda harus siap ya. Ketika Anda mengajak orang itu harus siap dengan 3 kemungkinan. Pertama, ajakan Anda diterima. Bersyukurlah kepada Allah. Kan gitu. Yang kedua ini jangan lupa, ajakan Anda ditolak. Dia menolak mentah-mentah pada ajakan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus berserah diri kepada Allah SWT. Jadi maksud kita harus menyiapkan 3 kemungkinan. Nah, kemungkinan yang ketiga ini yang susah ini. Menerima tidak, menolak tidak. Ya. Jadi dia diem gitu ya, pokoknya ini. Gimana sikap kita ketika seperti itu? Bahkan tidak hanya menolak tadi ya, malah nggak mau bergaul, nggak mau teman, sehingga kita jadi kita jadi kehilangan peluang untuk berteman dan menasihati mereka. Apa yang terjadi? Sekalian, 3 kemungkinan ini akan kita terima. Hanya yang harus jadi koreksi kita adalah mari kita di dalam mengajak itu tetap berpedoman pada apa yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu tadi 3 itu, berhikmah. Berhikmah itu dengan keteladanan, dengan contoh. Bahkan berhikmah itu harus memahami adat mereka, harus memahami kebiasaan mereka. Sampai begitu loh dakwah ini. Makanya bagaimana kisah para ulama Nusantara ini ketika mengislamkan atau mengajarkan Islam kepada penduduk Nusantara ini kan berat. Kenapa? Karena ketika Islam datang ke Indonesia atau ke wilayah Nusantara ini, orang-orang Nusantara ini sudah punya keyakinan, animisme, dinamisme, sudah punya, bahkan juga ada agama sebelumnya, ya kan? Jadi nggak mudah, tapi dengan kesabaran, dengan keteladanan, bahkan sampai ada katanya Wali Songo itu dengan tontonan wayang, dengan memperagakan wayang yang memang tradisi saat itu adalah upaya-upaya yang subhanallah, luar biasa yang dilakukan oleh ulama ini dalam berdakwah ini. Dan di antara itu ada yang menolak, ada yang mencibirkan, bahkan ada yang mencelakakan. Bahkan kalau orang Bani Israel lebih kelewatan, membunuh Nabi loh. Nabi aja dibunuh, Nabi digergaji ya Mak. Orang-orang Yahudi. Tadi kan. Jadi kita harus menyiapkan itu, tapi kita harus berusaha untuk menyampaikan dengan cara yang baik. Kalau sudah dengan cara yang baik, penolakan seperti itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang tadi yang kita nasihati pasti dia berpikir, ya kan? Doakan saja dari jauh, doakan terus sahabat-sahabat Anda. Bahkan seorang ulama katanya kalau malam sholat malam itu dia butuh waktu hampir 1 jam itu menyebut murid-muridnya, orang-orang yang pernah dijumpai, dia doakan khusus. Dan Masya Allah, ternyata doa seperti itu juga mempercepat Allah mengabulkan. Jadi ada istilah akselerasi doa, gitu. Mempercepat doa dengan cara kita sebut nama-nama itu. Jadi bukti yang bertanya tidak perlu khawatir. Yang penting bahwa kita terus menyampaikan yang baik. Moga-moga Allah menyadarkan mereka dengan berbagai cara. Nah, yang ketiga yang penting sekali, ketika berdakwah memang harus dikerjakan dengan profesional. Artinya gini, dakwah itu
tugas individu dan sekaligus tugas jamaah ya. Makanya harus kita diskusikan bagaimana strategi dakwah yang baik. Itu penting untuk kita diskusikan bersama. Moga-moga dengan cara itu akan memberikan hasil yang lebih baik ya. Mungkin itu sih ya. Jadi berdakwahlah karena Allah, ya, mengharapkan ridha Allah, karena yang merubah seseorang itu hanya Allah. Luruskan niat kita mengajak orang dan siapkan kemungkinan 3 tadi. Kalau dia menerima, bersyukurlah kepada Allah, jangan bangga. Kalau ditolak, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah memaafkan dia dan memanfaatkan teman kita itu. Kalau dicuekin, ya, menerima enggak, menolak enggak, berarti dia masih ragu-ragu. Ya kan? Orang yang ragu-ragu biasanya dia membutuhkan waktu lebih banyak. Allah a'lam.